وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang terhormat guru-guru saya di Pejuang Subuh, yang terhormat para jamaah masjid Abdul Karim, dan yang terhormat para teman-teman saya di Pejuang Subuh. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sesuai dengan bacaan imam tadi di rakaat kedua setelah surah Al-Fatihah, membacakan surah Al-Hakumut Takatsur, bahwa artinya bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Seringkali kita mendapati manusia hidup di atas dunia ini berlomba-lomba untuk mencari harta, tetapi ia lupa dengan tiga harta yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada tiga harta yang lebih baik daripada harta emas dan perak, yang lebih baik daripada uang yang bertumpuk-tumpuk di bank, dan yang lebih baik daripada harta dunia dan isinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kalian akan menjadi tenang. Jangan sampai kita sandarkan ketenangan dan kebahagiaan kita kepada harta. Jangan sampai kita sandarkan ketenangan dan kebahagiaan kita pada jabatan atau pangkat. Ingat, pangkat akan hilang, harta akan musnah. Sandarkan ketenangan dan kebahagiaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam surah Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yang merasa dirinya beriman, dengarkan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai karena hartamu dan jangan sampai karena anak-anak kalian lalu kalian melupakan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalik fa ulaika humul khasirun. Siapa yang melakukan seperti itu, maka ia termasuk orang-orang yang rugi dan dilalaikan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, jangan karena atas nama kesibukan lalu kita menunda-nunda solat. Jangan karena atas nama bekerja lalu kita menunda-nunda untuk beribadah kepada Allah. Berhentilah ketika Allah sudah memanggil kita. Ingat, innallaha rizqa, sesungguhnya Allah yang memberikan rezeki kepada kalian. Allah memberikan segala kemudahan urusan kepada kalian. Allah memberikan apapun yang kita minta, Allah memberikan kepada kita semua. Lalu kemudian kita melupakan Allah. Pantaskah kita disebut sebagai makhluk Allah?
Pantaskah kita disebut sebagai hamba Allah ketika Allah telah melengkapi fasilitas-fasilitas kehidupan kepada kalian, kepada kita semua, lalu kemudian kita melupakan untuk beribadah kepada Allah, lalu kemudian kita menunda-nunda beribadah kepada Allah? Pantaskah kita disebut sebagai hamba Allah, makhluk dari Allah Subhanahu wa taala? Dan orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang akan dinaungi ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ada 7 manusia yang akan dinaungi, yang akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah. Yang kedua, anak muda yang tumbuh taat beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya bergantung dengan ke masjid. Yang keempat, 2 orang yang bertemu karena Allah lalu kemudian berpisah kepada Allah. Yang kelima, seseorang yang menolak ajakan perempuan cantik atau berparas cantik yang punya kedudukan untuk melakukan perzinaan. Yang keenam, seseorang yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala tanpa unsur pamer sama sekali. Saya lupa, saya mewakili Jamaah Masjid Babu Taubah untuk berterima kasih kepada Ketua Masjid Bapak Haji Wahab, Bapak Haji Hamzah, bahwa sumbangannya kepada Masjid Babu Taubah, terima kasih banyak mewakili jamaah. Karena atas sumbangan beliau kami dapat beribadah dengan tenang. Yang dulunya kami kehujanan, yang dulunya kami kepanasan, tetapi alhamdulillah atas berkat beliau dan para teman-teman pejuang subuh kami dapat beribadah dengan aman, damai. Yang ketujuh, seseorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala di dalam kesendiriannya. Apakah ia mengingat dosa-dosanya ataukah apakah ia mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, harta yang lebih baik daripada emas dan perak, yang lebih baik dari atas dunia dan isinya. Wa qalbun syakirun, hati yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mengakui bahwa tidak ada yang memberikan ketenangan dan kebahagiaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mengakui bahwa tidak ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik untuk dia. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memberikan yang tidak baik untuk hamba-hambanya. Selama kita bersyukur kepada Allah, selama kita beribadah kepada Allah, maka Allah tidak akan pernah mengazab kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka akan ku tambah nikmatku, kata Allah. Wala in kafartum, tetapi kalau kalian kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Dan Ibnu Qayyim meningkatkan bahwa ada 3 tingkatan rasa syukur ini. Yang pertama, bersyukur atas segala sesuatu yang diinginkan oleh kita. Allah memberikan banyak rezeki, kita bersyukur. Allah memberikan kesehatan, kita bersyukur. Allah memberikan kenaikan pangkat kepada kita, kita bersyukur. Kata Ibnu Qayyim, jangankan orang beriman, jangankan orang muslim, orang yang tidak beriman pun mampu bersyukur atas jenis ini. Yang kedua, bersyukur atas segala sesuatu yang tidak diinginkan oleh hati kita. Allah memberikan penyakit, Allah memberikan usaha kita tidak lancar, kita bersyukur kepada Allah. Kata Ibnu Qayyim, orang jenis inilah yang akan ditunggu pertama kali di surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang lebih baik daripada dunia dan isinya, wa zawjatun mu'minatun tu'inu ala imani. Seorang istri yang beriman yang membantu iman suaminya. Kalau ada istri yang tiap subuh
membangunkan kita untuk berjamaah di masjid, pertahankan dia, karena itulah harta yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Kalau ada istri yang mengetahui bahawa jikalau kita pulang ke rumah, ia tidak bertanya bahawa berapa banyak uang yang engkau hasilkan, tetapi ia bertanya seberapa dalam engkau mengenal agama Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankanlah wanita seperti itu. Itulah yang lebih baik daripada dunia dan isinya. Karena waktu tidak mengizinkan kita untuk terlalu lama, mungkin cukup sekian yang sempat saya sampaikan. Apabila ada kebenaran, pasti dan pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, pasti dan pasti itu datangnya dari diri pribadi saya sendiri. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.